Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furta Boni Kusuma dari Teknik Industri dengan NIM D600-200-126. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan poster mengenai proyek warga negara. Dalam pembuatan poster ini, yang pertama yaitu menentukan topik, selanjutnya menentukan relevansi bidang studi, yaitu bidang studi teknik industri dengan permasalahan yang ada. Yang ketiga yaitu relevansi materi Pancasila. Yang keempat, kutipan referensi. Dan yang kelima tentang proses pembuatan poster. Yang pertama yaitu penentuan topik. Pada topik proyek warga negara ini saya mengangkat sebuah topik yaitu tentang kekerasan berbasis gender di dunia kerja. Dari beberapa masalah yang sudah saya analisis, yang pertama yaitu diskriminasi terhadap kaum perempuan di dunia kerja, yang kedua rasisme di tempat kerja, dan yang ketiga terjadinya pelecehan dan kekerasan di dunia kerja, dan yang keempat menganggap perempuan lemah sehingga berpengaruh terhadap upah. Saya mendapatkan sumber masalah ini berdasarkan dari saya bertanya dengan beberapa tetangga saya, karena tetangga saya juga bekerja di sebuah pabrik atau bisa disebut dengan buruh pabrik, dan saya bertanya-tanya dan sering mendengarkan cerita dari mereka. Masalah mereka yaitu ya sekitar tentang rasisme atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, tapi untuk yang pelecehan ini jarang. Sehingga saya mengangkat sebuah topik karena pada masalah ini merujuk ke kaum hawa atau kaum wanita, sehingga saya membuat topik kekerasan berbasis gender di dunia kerja karena ini sangat relevan dengan permasalahan yang sudah saya dapatkan. Relevansi bidang studi. Dari permasalahan yang ada, saya kaitkan dengan bidang studi teknik industri sehingga didapatkan yaitu teknik industri itu berfokus pada perancangan, peningkatan, dan instalasi dari sistem terintegrasi dan terdiri dari manusia, material, peralatan, dan energi. Teknik industri juga berperan untuk mengambil keputusan. Jika interaksi integrasi dari keempat unsur yaitu manusia, materi, peralatan, dan energi itu ada yang kurang memadai, maka akan terjadinya penurunan dalam bidang industri, terutama dalam unsur manusia, karena manusia menjadi unsur utama dalam interaksi terintegrasi. Jika unsur manusia mengalami depresi akibat diskriminasi atau penyebab yang lainnya, maka interaksi ini akan kacau karena dalam interaksi terintegrasi tidak memandang gender, baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja. Jadi di dalam sebuah sistem terintegrasi itu faktor utamanya itu adalah manusia, karena mesin tanpa manusia itu tidak bisa dijalankan. Jika manusia itu mengalami depresi atau beban pikiran yang banyak, sehingga akan membuat penurunan sistem terintegrasi ini. Karena pemikiran manusia itu berpengaruh terhadap kinerja manusia. Yang selanjutnya yaitu relevansi permasalahan dengan materi Pancasila. Dalam materi perkuliahan Pancasila dijelaskan mengenai maksud dan dari butir-butir Pancasila. Kekerasan berbasis gender ini merupakan bentuk penyimpangan Pancasila mengenai keadilan tentang laki-laki dan perempuan itu sama, dan juga persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Sudah seharusnya kesenjangan gender di dunia kerja haruslah dihilangkan. Kekerasan berbasis gender ini
sangat menyimpang dengan Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima. Karena dalam dunia kerja, laki-laki dan perempuan itu sifatnya sama, tidak ada perbedaan. Dan mereka juga berhak kerja. Jadi upah yang harus mereka dapatkan itu juga harusnya sama, tanpa memandang gender. Soalnya kutipan referensi. Dari beberapa referensi yang saya dapat, saya mengambil referensi dari artikel di internet, sehingga saya mendapatkan hukum nasional dan internasional mengenai pelindungan pekerja dan kekerasan berbasis gender, antara lain satu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1957 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1951 tentang pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerja yang sama nilainya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pasal 11 ayat 1 mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lapangan kerja, guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan, menyebut istilah pekerjaan dan jabatan, dan dalam konvensi ini meliputi juga kesempatan mengikuti pelatihan keterampilan, memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu, dan syarat-syarat serta kondisi kerja yang sama untuk buruh perempuan dan laki-laki. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 5 dan 6 yang menyebut kesempatan yang sama antara diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang sama. Lalu yang kelima tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 15 menegaskan kewajiban mencegah, memberi perlindungan dan pertolongan kepada korban KDRT menjadi kewajiban setiap orang termasuk perusahaan. Hukum nomor 6 yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2008 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. Disahkan tanggal 27 April 2018 yang memasukkan faktor kesehatan psikologis dan mental pekerja sebagai bagian ketiga. Yang ketujuh yaitu Konvensi ILO nomor 156 tahun 1981 tentang pekerjaan dan tanggung jawab keluarga mengatur pekerjaan dengan tanggung jawab keluarga memiliki hak untuk memilih pekerjaan, jaminan sosial, fasilitas pendukung kerja seperti tempat penitipan anak, tambahan keterampilan, cuti karena tanggung jawab tersebut, dan larangan pemutusan hubungan kerja karena cuti tersebut. Konvensi ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir nomor 8, Konvensi ILO nomor 190 tahun 2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, yang memuat norma dan standar dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, khususnya kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Konvensi ini dilengkapi dengan rekomendasi 206 yang memuat tentang prinsip, cakupan, dan langkah pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Konvensi ILO 190 juga belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Sudah jelas tentang pelanggaran kekerasan berbasis gender ini mempunyai hukuman yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, selanjutnya itu proses pembuatan poster. Proses pembuatan poster ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti saya akan sertakan link videonya di deskripsi, dan saya akan membahas sedikit tentang ini nih. Langkah-langkah dalam pembuatan poster itu ada 5. Menentukan topik dan tujuan poster, memilih kata-kata dan menyusun kalimat. Yang ketiga menentukan gambar, dan yang keempat mengatur tata letak huruf dan gambar.
Dan kemudian yang terakhir mempublikasikan atau mencetak poster. Menentukan topik dan tujuan. Tujuan dibuatnya poster adalah untuk menyampaikan maksud yang diberikan kepada halayak umum dengan cara yang menarik. Itulah tujuan dari sebuah poster, agar poster itu lebih menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya itu poster memiliki kata-kata yang singkat, tetapi pesan yang ingin disampaikan ke halayak umum itu jelas dan mudah dipahami. Dalam sebuah poster itu tidak ada kata-kata yang bertele-tele. Kata-kata dalam poster itu sudah sangat singkat, jelas, dan padat, sehingga orang yang membacanya itu tidak perlu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dari pesan yang sudah disampaikan di dalam poster itu mudah dipahami dengan singkat. Selanjutnya itu menentukan gambar. Pemilihan gambar pada poster digunakan untuk membuat poster lebih menarik, dan pemilihan gambar harus sesuai dengan topik. Pemilihan gambar ini juga berpengaruh dengan pemahaman seseorang. Ketika seseorang itu melihatnya, maka dari deskripsi gambar itu sudah jelas. Ketika kita memilih gambar yang orang stres dengan pekerjaan, maka orang juga melihat gambarnya itu memikirkan, wah ini poster tentang orang yang stres dengan dunia kerja. Nah, itu. Selanjutnya itu mengatur tata letak huruf dan gambar. Peletakan gambar dan huruf haruslah tepat, selain agar lebih menarik, peletakan yang sesuai juga agar tulisan mudah dibaca. Ya, ini jelas ya. Untuk peletakan huruf dan gambar itu warnanya harus berbeda, dan huruf yang sudah tertera itu agar mudah dibaca harus menggunakan warna yang tidak kontras, tidak sama dengan warna gambarnya, sehingga masyarakat atau halayak umum itu dapat membacanya. Dan yang terakhir yaitu mempublikasikan atau mencetak poster. Mencetak poster atau dipublikasikan poster melalui media massa yang sekarang berkembang di Indonesia dan dunia. Pada perkembangan teknologi di tahun 2020-an ke atas ini, seperti tahun 2022 ini, sangat jelas bahwasanya poster pada saat ini itu tidak perlu dicetak, tapi bisa disebarkan melalui dunia maya, melalui sosial media atau melalui website yang ada, dan itu pun mencakup lebih banyak pembaca. Seperti kita menyebarkannya melalui media sosial, Instagram atau Facebook, atau di media elektronik seperti televisi, radio, dan lainnya, sehingga masyarakat bisa membacanya dengan jelas tanpa mencetaknya, sehingga itu bisa mengurangi biaya percetakan, tapi informasi yang ingin disampaikan lebih banyak ditangkap oleh masyarakat umum. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi proyek warga negara, yaitu pembuatan poster. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.